عليكم يا أخي يا أختي مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم من المتقين، آمين يا رب العالمين. Sebelum memulai pengajian ini, mari sama-sama kita membaca niat belajar dan mengajar. Jadi sebelum taklim itu sebenarnya ada bacaan niat supaya niat kita benar, hasilnya bagus. Karena segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Amalannya udah bagus, niatnya nggak bagus, jadi nggak dapat bagusnya amalan. Bapak Ibu ucapkan setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu niat belajar. Waktu saya di Hadramut Yaman, setiap pengen mulai pengajian, pengen mulai baca kitab, bacanya yang tadi niat. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pengajian ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim
fahuwa aqta', wa fi riwayatin fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap amal yang baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka seperti anggota tubuh yang terputus, seperti penyakit kusta. Ini kan hadisnya, kalau hadis secara bahasa dulu, ajzam itu kan penyakit kusta. Yuhmarru min halhud, summa yuswaddu, summa yatashaddad, summa yatanathar. Memerah kulitnya, menghitam kulitnya, pecah-pecah kulitnya, kemudian rontok. Abtar itu putus keturunan. Ulama-ulama hadis mengartikan makna aqta' di situ, makna ajzam di situ, makna abtar di situ, artinya naqisul barakah. Ada yang kurang. Kurang apa? Kurang barakah. Banyak orang nih kayak sekarang ibu ada teromol lewat, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan kita naruh duit ke teromol nih, bismillahirrahmanirrahimnya lupa, barokahnya kurang. Jadi pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim, supaya barokahnya bukan hanya makan minum. Mau ngapain aja awali dengan bismillahirrahmanirrahim selama perbuatan itu baik. Kan bacaan bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi wajib di salat ketika kita dalam salat. Karena bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah. Kalaupun Bapak Ibu salat di Masjidil Haram, kok imamnya langsung alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya mereka membaca, tapi bisir itu madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi di Indonesia mayoritas bermadhab Imam Syafi'i, bismillahnya dijaharkan. Yang lucu orang Indonesia berangkat haji, berangkat umroh, sering dengerin imam di sana langsung begitu, dianggapnya kiblat kita kan di sana, pulang dia bawa-bawain cara begitu. Ya jangan juga. Jangan kita melawan arus. Imam Sudesnya sendiri, Imam Sudes itu imam mana? Imam Mekah kan? Masjidil Haram kan? Buka aja di YouTube. Dia jadi imam di Masjid Istiqlal, bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Padahal kan dia kalau di sana enggak kan? Artinya dia menghormati makmumnya mazhab Syafi'i. Ini khilafiyah fikih. Jadi kalau yang di sana mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah kalau di sini Imam Syafi'i, Imam Sudesnya sendiri jadi imam di Masjid Istiqlal. Buka di YouTube nanti, Imam Sudes Jumat Istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, dilantangkan. Kalau yang dokter-dokter gini orang alim paham, oh ini ada mazhabnya juga, ada riwayat juga, gitu. Makmum saya Syafi'i berangkat, menghormati. Bahkan setelah salam, kisahnya tuh di Istiqlal yang cerita sama saya pengurusnya. Setelah salam itu Kiai Haji siapa? Imam Istiqlal Ali Mustafa Yaqub minta sama Syekh Sudes untuk memimpin doa, mimpin doa setelah salam. Lah karena dia menghormati makmumnya di sini dan doa bersama disyariatkan. Kalau doa bersama nggak disyariatkan, dari mana sahabat tahu doa Nabi? Misalnya Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Banyak riwayat-riwayat doa dari Rasulullah SAW. Dari mana sahabat tahu kalau itu tidak dijaharkan oleh Nabi? Ya, karena Nabi juga pernah menjaharkan doa, artinya
Jangan anti doa bersama. Doa sendiri boleh, doa bersama juga boleh. Dua-duanya bagus. Ada saat-saatnya kan. Sama kayak makan sendiri juga bisa, makan bersama juga bisa. Sholat sendiri juga ada, sholat berjamaah juga ada. Imam Sudais doa bersama di Istiqlal. Kalau orang alim begitu, ya, nggak ribut soal gini-ginian. Ini belakangan ini saya juga nggak paham hal-hal yang kayak gini-gini kok terlalu diributkan. Ini yang kesian kampung saya nih sekarang, lagi pada ribut terus masjid. Ada yang paham ini, ada yang paham ini. Ya apa gimana nih kira-kira? Kita harus dewasa lah. Umat Islam tuh harus bersatu. Asik aja orang-orang di luar Islam itu longgar banget dakwahnya sekarang. Karena sekarang yang perang Muslim sama Muslim. Yang diperangin urusan yang benar apa benar? Yang diperangin urusan benar apa benar? Soal kunut ya kunut Nabi. Masjid itu pakai kunut, ada nggak mau lagi sholat ya. Apa urusannya ya Allah? Pakai kunut sunnah, ada hadisnya. Dan pakai kunut juga ada hadisnya. Apa mau ente bingungnya? Doa bersama ada riwayatnya, nggak doa bersama pun ada riwayatnya. Inna lillahi wa inna. Tapi tepat Bapak Ibu mesti ngaji seperti ini. Insyaallah mudah-mudahan kita lebih dewasa ke depannya. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu wajib ketika bacaan sholat, karena Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi saya menganjurkan jangan gara-gara kita sering sholat di Masjidil Haram terus pulang pakai gaya sana bawa ke sini. Jangan. Makmumnya nggak semuanya orang alim, makmumnya nggak semua orang mengerti. Nanti dia jadi syak sholat, ya kok jadi begini nih sholat, kok aneh. Nggak semua orang alim. Jangan dipaksain, ikutin. Guru saya dari Hadramaut namanya Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau mazhabnya Imam Syafi'i. Selalu menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di salah satu masjid yang mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau jadi imam. Bismillahirrahmanirrahimnya disir, menghormati makmumnya, menghormati kebiasaan masjidnya. Ada di YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin, menghormati makmum. Jadi khilafiyah ini jadikan perdamaian. Enggak usah dijadikan apa? Musuh-musuhan itu kan enggak enak gitu. Dan muslim sama muslim ini harus saling mengucapkan salam, saling senyum, saling kasih sayang. Beda-beda hal yang kayak begitu itu jangan dijadikan polemik atau dijadikan suatu sebab, karena kewajiban kita yang utama adalah menjaga ukhuwah al-islamiyah. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim wajib dalam sholat karena dia bagian dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah dalam hal-hal yang baik, seperti Bapak Ibu masuk masjid, luar masjid, makan, minum, mengawali amal-amal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian Bismillahirrahmanirrahim hukumnya bisa makruh dibaca. Makruh itu artinya tahu nggak? Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dibenci Allah. Tapi tidak dikenakan dosa, tapi hal yang dibenci Allah. Kapan bacaan Bismillahirrahmanirrahim menjadi makruh? Ketika Anda melakukan makruh li dzatih, makruh pada zatnya. Makruh ini ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada makruh li dzatih, ada makruh li 'arid. Makruh li dzatih, makruh pada zatnya. Makruh li'arid, makruh karena sebab. Li'arid tulisannya ain, alif,
ra, dad, arid. Kalau makruh li dzati contohnya apa? Nyabut uban. Nyabut uban. Ada sini yang sering nyebut uban. Mana dia orangnya? Itu makruh. Kita nyebut uban baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Bismillah yang Anda keluarkan untuk mencabut uban jadi makruh, bukan jadi sunnah. Paham itu? Karena itu makruh li dzatih. Kalau makruh li arid contohnya apa? Jengkol. Jengkol wa fatih. Ada di sini yang suka makan jengkol. Itu hukumnya apa? Makruh, tapi bukan makruh pada zatnya. Jengkolnya tidak makruh. Makruh karena sebab baunya ini. Itu makruh li'arid. Kalau kita makan jengkol, tetap disunnahkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu makruh apa? Li'arid. Saya tidak membahas makruh ininya. Ini tetap makruh. Tetap makruh, tapi bacaan Bismillahirrahmanirrahim untuk makan jengkol itu menjadi tidak makruh bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jengkolnya tetap makruh kan? Itu makruh li'arid. Makruh karena apa? Karena sebab. Begitu juga bacaan Bismillahirrahmanirrahim menjadi haram pada saat kita melakukan hal yang haram dan memakan makanan yang haram. Minum khamar, Bismillahirrahmanirrahim. Membaca khamarnya haram. Membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk memakan meminum yang haram menjadi haram bacaan. Kita maaf mau mencium yang bukan muhrim, baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim jadi haram karena Anda ingin melakukan hal yang haram. Jadi itu ada hadis seperti itu. Setiap amal yang baik kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya tadi aqta, ajzam, abtar, itu bukan arti secara bahasa, tapi maksud dari hadis itu naqisul barakah, kurang berkahnya, kurang barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Tabarruk biismillah, memohon berkah dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bapak Ibu sekalian, siapa yang pertama kali ngucapin Bismillahirrahmanirrahim dalam sejarah Al-Quran? Siapa? Siapa Bu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam. Coba kalau dengar nama Nabi alaihi salamnya dijawab. Langsung kita salam untuk beliau. Nabi Sulaiman alaihi salam, ini bagian dari akhlak. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akhlak itu sama para anbiya. Langsung kita salam, nyampe salam kita. Nanti Allah utus malaikat untuk membawa salam kita itu kepada beliau-beliau. Nabi Sulaiman alaihi salam itu pertama kali ya mengikrarkan Bismillahirrahmanirrahim ketika beliau menyampaikan suratnya kepada Ratu Balqis. Sebagaimana firman Allah di surat An-Naml ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dari Sulaiman dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Yang dia tulis ke Ratu Balqis, bismillahirrahmanirrahim.
Ini yang akhirnya Ratu Balqis ini langsung takluk sama Nabi Sulaiman. Biasanya raja menyurati raja lain, menyurati negara lain, dia angkat nama dirinya. Tapi Nabi Sulaiman mengangkat nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, memperkenalkan kepada Ratu Balqis dan seluruh bangsanya, kalau kamu ingin hidup senang, maka kembalilah kepada Allah, karena Allah yang bisa memberi kesenangan untukmu. Itu dari makna Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah menyembah matahari, mereka kan menyembah ya'budunas syams, mereka menyembah apa? Matahari. Sudah dicontohkan sama Nabi Ibrahim alaihi salam waktu kaumnya nyembah bintang. Nabi Ibrahim itu suka dakwahnya dengan cara ngajak umatnya berpikir. Jadi waktu pada lagi nyembah bintang, kata Nabi Ibrahim, Anda nggak ikut kalian ya? Kalian nyembah bintang ya? Anda nyembah bulan aja nih, lebih gede nih. Gedean Tuhan aneh. Mikir nih, nyembah bintang mikir. Iya, gedean Tuhan aneh nih, Tuhan aneh bulan. Itu kan bintang kan, ada bulan. Datang waktu pagi, ya Tuhan aneh hilang. Aneh ini aja deh, matahari. Mikir nih, yang nyembah bintang. Iya benar juga ya. Iya lebih gede, lebih bagus, lebih kuat sinarnya. Hilang lagi. La uhibbul afilin. Anda nggak suka Tuhan yang hilang-hilangan begini nih. Akhirnya dihubunginnya susah. Kalau bertuhan sama bulan bisa dihubunginnya malam doang. Pagi dia kagak ada. Kalau bertuhan sama matahari pagi doang, malam udah kagak ada. La uhibbul afilin. Anda nggak suka. Mendingan Anda sembah yang nyiptain bulan bintang, yang menciptain matahari, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpikir begini. Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Jadi itu sejarah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayat sebelumnya kan Ratu Balqis bilang sama para menterinya, qalat ya ayyuhal mala'u, berkata Ratu Balqis, wahai para pembesar-pembesar kerajaan, inni ulqiya ilayya kitabun karim, disampaikan kepadaku kitab yang mulia. Jadi Ratu Balqis ini sudah tersentuh sebelum dia bermusyawarah dengan siapa? Dengan atasan-atasan. Inni ulqiya ilayya kitabun karim, dapat kitab yang mulia. Apa itu Ibu Ratu? Yaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Risalah itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Insyaallah kita bisa rajin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita lagi mau bahas kisah para nabi. Jadi kalau saya bahas Bismillahirrahmanirrahim, habis waktunya nanti. Selesai waktunya jam 8, tapi belum masuk ke pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin juga sama. Ada hadis Nabi SAW, kullu amrin dibal la yubda'u fihi bilhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, fahuwa at-ta'. Kisul barakah, amal perbuatan tidak diawali. Jadi alhamdulillah juga sunnah untuk mengawali amal perbuatan. Tidak diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, kurang berkah. Ulama fikih membagi Bismillahirrahmanirrahim ibtida'ul haqiqi, walhamdulillahirabbil alamin ibtida'ul idhafi. Bismillahirrahmanirrahim adalah pengawalan hakikatnya, dan alhamdulillahirabbil alamin adalah pengawalan yang sebelumnya diawali. Jadi kalau kita ingin memulai perbuatan mau lebih sempurna lagi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita bisa melakukan amal perbuatan ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi
Bapak Ibu sama-sama membaca niat ta'lim. Sama-sama membaca niat ta'lim. Itu terjemahnya bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita bilang nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah. Aku niat ya Allah, aku belajar, aku saling mengingatkan, saling mendapatkan manfaat, saling mendapatkan faedah. Wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah, intinya untuk memperteguh, memperkuat, berpegang kepada kitabnya Allah, Al-Qur'anul Karim, wa sunnati rasulih, dan kepada sunnah rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ilmu itu aku bisa mengajak siapapun dalam kebaikan, ibtigha'a wajhillah, tujuannya adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala wa mardhatih wa qurbihi, ingin dekat dengan Allah, wa sawabihi, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Kenapa pakai ujungnya Subhanahu wa taala? Karena adabnya kita mendapatkan ilmu, kita berkata subhanallah. Seperti para malaikat yang ditunjukkan ilmunya Nabi Adam alaihi salam, malaikat berkata subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang telah Kau ajarkan pada kami. Sesungguhnya Engkau maha berilmu dan Engkau maha bijaksana. Kita akan lanjutkan. Sekarang pembahasan kita sudah lama nggak kita bahas kisah para nabi dan rasul alaihim wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam. Insyaallah pada hari ini kita masuk pembahasan tentang Nabiullah Idris. Insyaallah Nabi Idris hanya satu pertemuan. Nanti yang beberapa yang banyak pertemuannya itu seperti Nabi Nuh. Karena nanti kisah Nabi Nuh itu mulai dari dakwahnya, mulai dari pembuatan kapal, mulai dari kisah banjirnya, kisah berlabuhnya Nabi Nuh, setelah berlabuh kapal itu Nabi Nuh, apa yang dilakukan Nabi Nuh. Jadi sangat panjang. Tapi kalau tentang Nabi Idris, kisahnya sangat pendek Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menerangkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Idris alaihi salam hanya 2 ayat. Kisahnya Nabi Idris hanya berapa? 2 ayat. Kalau Nabi-Nabi yang lain banyaknya. Nabi Adam banyak di beberapa tempat, bahkan Nabi Yusuf 1 surat khusus. Nabi Idris alaihi salam hanya 2 ayat. Dan itu ada di surah Maryam ayat 56 sampai dengan ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Shadaqallahul 'azim. Wadhkur, dan sebutkanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil kitab, di dalam Al-Qur'anul Karim, tentang siapa ya Rabb? Tentang Idris. Artinya ini layak untuk disebut namanya, layak untuk diteladani, layak untuk dicintai. Tentang Idris. Siapa Idris itu? Innahu, sesungguhnya Idris kana siddiqan nabiyya. Beliau adalah orang yang siddiq dan beliau adalah seorang nabi. Apa arti siddiq? Dulu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar As-Siddiq. Siapa itu namanya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma makna siddiq? Apa arti siddiq? Apa arti siddiq? Idza qala
shadaq. Idza qala shadaq. Arti siddiq kalau dia berkata benar. Itu arti siddiq. Kalau dia berkata benar. As-siddiq. Dan salah satu penyebab Sayyiduna Abu Bakar digelar As-Siddiq, salah satunya sebab peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang kafir menggunakan Isra Mi'raj itu sebagai cara mereka untuk melemahkan para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang enggak mungkin. Dalam satu malam bolak-balik Mekah Palestina, emang dekat apa? Kalau pakai ontak saja berbulan-bulan. Ini naik ke 7 lapis langit begini. Yang setengah-setengah imannya banyak yang keluar itu waktu itu. Banyak keluar. Yang setengah-setengah iman. Begitu Abu Jahal ketemu Abu Bakar, dipakai lagi Abu Bakar. Sudah dengar kabar dari temanmu? Dia bilang dia Isra Mi'raj kayak begini. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, lebih dari itu aku percaya. Man qala Nabiuna Muhammad, siapa yang bilang Nabi anak Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Sama sekali tidak dikeragukan. Radhiyallahu anhu. Profesor Dr. Buya Hamka ngasih bukti secara akal kebenaran Isra Mi'raj dengan mengatakan ada binatang, nggak tahu waktu itu beliau kasih contoh semut apa laler gitu, bisa sampai Jakarta Surabaya dengan waktu yang cepat karena menggunakan pesawat. Bukan laler yang terbang, tapi laler diterbangkan oleh pesawat yang memang kecepatannya 1 jam Jakarta Surabaya kan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj bukan Nabi Muhammad SAW yang berjalan, tapi Nabi dijalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang menjalankan. Yang menjalankan siapa? Lah bicara tentang Allah, ya enggak ada apa-apanya pesawat. Bicara tentang Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kayak Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu tahu nggak apa arti barokah waktu? Barokah waktu, waktunya barokah nih. Orang ada beberapa orang yang sudah mencapai derajat barokah waktu yang luar biasa. Kita kadang-kadang kurang percaya kalau ada orang bilang dia hatamin Al-Quran, 1 Quran itu cuma 1 jam. Oh, kita nggak percaya. Nggak percaya? Nggak percaya. Karena kita ngukurnya sama diri kita. Ada satu ulama di Hadramaut, di Yaman. Itu baca Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas 1000 kali tapi 15 menit. Gak percaya. Gak percaya, akhirnya datang ke ulama itu. Ini tingkat barokah yang lebih besar. Nanti ada tingkat barokah yang lain. Nanti pelan-pelan dengerin saya. Gak percaya kan orang itu kan? Ada ulama dari Suriah datang ke sana. Karena gak percaya ente ya Syekh, ente bisa baca Al-Ikhlas 1000 kali 15 menit. Ente baca yang ngebut apa gimana? Baca ngebut aja nggak bisa ya kan? Hah? Baca ngebut aja palingan 200-300an, 1000 ya? 15 omset asyar lagi kan? Ente pegang tangan, pegang tangan. Ayo kita baca bareng. Baca yang lama. Bismillahirrahmanirrahim dengan penghayatan. Qul huwallahu ahad. Gini, sebelum baca lihat dulu jam.
Lihat dulu jamnya, sudah? Lihat jamnya kan? Misalnya jam berapa nih? Jam 7.30 misalnya, contoh. Sudah? Sudah lihat jam? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dengan penghayatan banyak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ini selesai berapa jam kan? 1000 kali kan gini. Ini seharian bisa. Udah, ini sampai ngantuk-ngantuk ngikutin nih, si ulama yang satu. Selesai, dilepas. Ente lebih, ente berjam-jam itu. Sufisa, coba lihat jamnya. Kurang dari 15 menit. Bukan 15 menit, kurang dari 15 menit. Katanya dia, alhamdulillah, berarti barokah waktunya udah ditambah lagi sama Allah buat anak, karena permintaan ente. Jadi gini. Ini yang ngatur waktu tuh Allah, bukan detik. Secara akal dia berjam-jam, tapi Allah bikin buat ente 15 menit. Allah yang punya waktu. Ini namanya barokah waktu, tapi ini tingkatan wali ya, tingkatan wali Allah. Tingkatan kita nih minimal. Saya mau kasih contoh aja nih. Tingkatan kita orang awam, coba duduk maghrib sampai isya baca Quran. Coba duduk maghrib sampai isya baca Quran. Kayaknya maghrib sampai isya tuh lama banget. Ini barokah waktu. Kapan isyanya? Tapi jangan lama-lama baca Quran terus ya. Tapi begitu kita habis maghrib, misalnya kita sholat maghrib di sini, begitu kita angkat badan kita, ketemu sahib di sini, kita ngobrol di masjid. Baru 10 menit isya. Cepet banget udah isya. Ini masalah barokah waktu. Siapa yang dikasih barokah waktu sama Allah? Yang memanfaatkan waktu dengan baik. Nanti di situ ada karomah-karomahnya untuk pribadi masing-masing. Sebesar apa dia menghargai waktunya. Makanya dalam Islam orang yang memperoleh keberuntungan yang terbesar adalah orang yang pintar memanfaatkan waktu. Hilang duit dia bisa nangis, hilang waktu kan. Ya Allah, gimana nih duit anak menurun nih ya Allah, ekonominya payah nih ya Allah. Bisa. Ya Allah, gimana nih waktu 24 jam yang kepake baru 2 menit zikirnya, yang kepake baru 1 jam nih ya Allah, 23 jamnya sia-sia ya Allah. Nggak nangis. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala, seorang ulama besar di zamannya, imam madhab, beliau sebelum tidur pasti menghayati surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i sampai beliau bilang sama murid-muridnya, sekiranya Allah hanya menurunkan surat ini untuk pegangan menjadi kitab Al-Quran, la kafa, cukup. Tapi Rahman Rahimnya Allah turunkan kitabnya Al-Quran sebanyak 6.666 ayat. Ini sekira 3 ayat ini saja yang turun cukup sudah jadi pegangan hidup.
Isinya lihat dong. Demi waktu yang kuberikan kepadamu, maksudnya Allah. Kalian itu semua berwaktu di dunia ini. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semua ada waktunya. Waktunya lain-lain, gak ada yang sama. Ada yang 30 tahun, ada yang cuma 20 tahun, ada yang cuma 40, ada yang cuma 50-an, ada yang 60-an, ada yang 100-an. Masing-masing saya kasih waktu. Tapi banyak manusia yang rugi, kecuali mereka yang mengisi waktunya dengan iman, dengan amal soleh, dengan dakwah, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan yang keempat, peduli dengan orang susah, nasihat menasihati dalam kesabaran. Yang gak ngisi waktu dengan empat ini rugi. Nah, dunia ini bukan negeri abadi. Dunia mazra'atul akhirah. Kita harus pahami bahwa dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Allah, saya suka berpikir gini doang nih, tapi nanti penjelasannya pas Nabi Nuh. Saya suka berpikir begini, Bapak Ibu sekalian. Nabi Nuh alaihi salam mau hadapi banjir besar, azab Allah di dunia, azab dunia ya, azabnya kelas dunia, hanya 150 hari. Persiapannya bikin kapal 100 tahun. 100 tahun gak kerja apa-apa. 100 tahun gak ngobrol sama masyarakat, ngerjain kapal aja. Untuk ngadepin apa? Ngadepin azab dunia. Azabnya kelas dunia, bukan azab akhirat. Dan itu cuma 150 hari azabnya. Untuk selamat, dia perlu bikin kapal itu 100 tahun. Kita mau ngadepin akhirat, Bapak Ibu. Kita ini mau ngadepin akhirat. Wallah, akan banyak yang nangis nanti orang di akhirat. Ketika dia bangkit, amalnya dikit. Ketika dia bangkit, dosanya banyak. Gak sedikit mereka yang bangkit dalam keadaan kakinya lumpuh, karena kakinya gak dipakai buat amal soleh. Gak sedikit orang yang bangkit matanya buta, karena banyak mengisi matanya dengan maksiat. Gak sedikit orang yang bangkit telinganya tuli, karena dia tidak pernah menggunakan telinganya dalam amal yang baik. Kita khawatir ini. Para aulia, kalau mereka bangun tengah malam, gak sempet doa dunia. Bukannya gak butuh dunia, gak sempet, karena mikirin akhirat. Allahumma ya nangis-nangis soal akhirat. Dan Allah kasih keberkahan kepada mereka, orang-orang yang betul-betul memikirkan akhiratnya, keberkahan dunianya. Allah suka dengan orang-orang yang memikirkan akhirat, karena akhirat ini tempat yang abadi. Berarti dia orang yang cerdas. Dia bukan orang yang memikirkan saat ini, tapi ke depan. Orang yang pintar itu orang yang punya jiwa ke depan, bukan orang yang mikirin sekarang aja. Orang yang mikirin sekarang aja berarti orang yang bodoh. Iya dong. Kayak kita dalam dunia usaha, masa kita pikirin, udah urusan hari ini aja deh, urusan gaji besok nggak bisa begitu, mikirin ke depan. Gimana perusahaan bisa? Itu juga kita mikirin akhirat. Dan di Al-Quranul Karim kita nggak boleh menjadikan dunia sama akhirat sama. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik dari dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Salawat itu zikir. Zikir itu segala yang mengingat Allah disebut apa? Zikir. Sholat itu zikir, baca Quran zikir, salawat itu zikir. Malah zikir yang paling lengkap salawat. Ada salawat tidak menyebut nama Allah? Ada nggak? Sighah salawat, ucapan salawat tidak nyebut nama Allah, ada nggak? Zikir sallallahu ala Muhammad. Allah yang disebut. Allahumma salli ala Nabi Muhammad yang disebut, Allah yang disebut untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mau ngandelin apa ke akhirat? Ngandelin amal. Amal kita banyak buruknya, dosa kita banyak. Apalagi kita hidup di zaman ini. Ada orang yang bisa lepas dari riba. Ada zaman ini orang yang bisa lepas dari riba.
Ada? Nggak ada. Sejuhud-juhudnya orang, debunya riba masih kena. Ini zaman. Ada saya kenal beberapa teman gitu mengharamkan riba, dosa kerja di bank, dosa ini. Dia sendiri punya rekening bank konvensional. Katanya enggak sekedar numpang lewat aja. Oke, tapi kan itu duit masuk ke situ. Ente sudah modalin bank itu. Ya sudah, sekarang gimana? Kita nggak pakai gitu. Gimana caranya orang transfer ke kita? Ya sudah. Artinya ini saat ini nih, orang yang nggak nangis itu udah benar-benar orang sombong. Kalau dia nggak bangun tengah malam dia nangis minta ampunan Allah, sudah benar-benar orang sombong. Untuk saat sekarang ini kita kena terus sudah. Buka TV saja sudah jadi maksiat. Buka TV saja sudah jadi maksiat. Oke, yang ditonton apa? Misalnya KSMS, MNC Muslim, keluar iklannya, ada iklan maksiat keluar. Ini apa sih? Mau ngomong apa kita sih? Ya apa? Astagfirullah. Udah maksiat kok. Amal kita ini satu yang kita bisa andalkan. Kuatin cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Supaya almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama siapa yang dia cintai. Maka berjuanglah untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita juga cinta kepada para nabi dan rasul, cinta kepada ahlul baitnya Nabi SAW, cinta kepada keluarganya Rasulullah, cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajmain. Sangat tidak adab kalau ada orang muslim berani mencela sahabat Nabi SAW. Apapun nama alirannya, kalau mencela sahabat, memisahkan sebagian sahabat dengan sahabat yang lain, mengkritik sahabat, itu aliran sesat, jauhkan. Apapun namanya. Sudah selesai. Insya Allah kita semua dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikuatkan istiqomah kita dan bisa meraih husnul khatimah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Idris gimana nih urusannya? Wadkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya idza qala sadaq, jika berkata benar, dan beliau adalah seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Idris ini dipercaya sebagai nabi yang ketiga kalau urutan dari 25. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam, bukan Pak. Kalau urutan dari 25 urutan kedua. Tapi kalau urutan dari kenabian, Nabi Idris ini nomor 3. Karena ada putranya Nabi Adam yang jadi nabi. Tapi karena namanya tidak disebut dalam Al-Quran, sehingga tidak wajib diketahui namanya. Nabi Syis bin Adam alaihi salam. Ada putranya Nabi Adam yang jadi nabi, tapi tidak disebut Syis di dalam Al-Quran, sehingga tidak masuk nama nabi yang wajib dikenal. Nama wajib, ya nama nabi yang wajib dikenal ada 25. Karena yang 25 itu nama-nama mereka masuk di dalam Al-Quran. Ini alaihi wassalam. Nasabnya Nabi Idris. Nasabnya Nabi Idris. Huwa Idris bin Yarid. Ayahnya nama siapa? Yarid bin Mihlain. Dan berjumpa nasabnya sampai dengan Nabi Syis bin Adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salat wassalam. Memang tentang Nabi Idris ini ada khilafiyah. Khilafiyahnya Nabi Idris ini betul Nabi urutan kedua apa Nabi yang hadirnya belakangan. Ada beda pendapat. Karena gini, kalau secara hadis Al-Imam Al-Bukhari
hadisun sahih riwayat al-Imam al-Bukhari an Ibn Mas'ud wa an Ibn Abbas anna Ilyas huwa Idris. Yang dimaksud Nabi Idris itu adalah Ilyas, Nabi Ilyas. Kalau bagi riwayat Imam Bukhari. Kenapa? Karena ada hadis ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris. Qalahu lahu marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Ketika Nabi ketemu sama Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Idris bilangnya, selamat datang kepada saudaraku Nabi yang saleh. Tidak bilang ibn saleh, tidak bilang putraku yang saleh. Tidak seperti ucapan Nabi Adam ketika menyambut Nabi Muhammad, tidak seperti ucapan ketika Nabi Ibrahim menyambut Nabi Muhammad ibn saleh. Tapi Nabi Idris mengatakan akhis saleh. Berarti kan saudaranya, bukan kakeknya Nabi Muhammad SAW, begitu maksudnya. Kalau Nabi Adam, Nabi Ibrahim, begitu ketemu Nabi Muhammad SAW, marhaban bin Nabi salih wal ibn salih. Selamat datang kepada Nabi yang saleh, anak yang saleh. Waktu Nabi Adam sama Nabi Ibrahim. Tapi kok Nabi Idris ngomongnya bil akhis salih? Artinya ini Nabi Idris hidupnya zaman mana nih? Apakah betul beliau ini garis kakeknya Rasul SAW? Maka dikatakan falau kana fi umudi nasabihi laqala lahu kama qala lahu. Kalau memang Nabi Idris ini adalah menjadi nasabnya Nabi kita Muhammad SAW, maka dia akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pada umumnya ulama lebih sepakat bahwa Nabi Ilyas ya Nabi Ilyas, Nabi Idris ya Nabi Idris. Bisa saja Nabi Idris walaupun kakeknya Rasul SAW, tapi dia mengatakan saudara, maksudnya saudara sesama Nabi, saudara sesama Rasul. Alaihim wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Kalau Nabi Adam dan Nabi Ibrahim mengatakan ibn salih, karena Nabi Adam adalah kakeknya manusia, Nabi Ibrahim adalah kakeknya para nabi. Alaihim wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Dan Nabi Idris ini adalah pertama yang menemukan tulisan. Dulu manusia nggak kenal tulisan. Pertama yang menemukan tulisan Nabi Idris. Dan yang pertama menemukan jahitan Nabi Idris. Dulu pakaian nggak berjahit. Yang pertama nemuin jahitan Nabi Idris. Artinya orang yang dekat sama Allah bisa saja jadi dapat ilham urusan dunianya. Ngeri. Orang yang dekat sama Allah bisa saja mendapatkan ilham urusan apa? Urusan dunia. Makanya penemu-penemu itu kan kebanyakan muslim. Cuman setelah perang besar yang beberapa tahun yang lalu itu diambil alih semua penemu listrik, simpulan, di-cut semua, padahal penemu aslinya muslim semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat, insya Allah. Ketemu lagi bulan depan, insya Allah. Hah? Ya udah jam 8 lewat. Saya mau berangkat lagi. Minta maaf atas segala kekhilafan Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingatkan ini bulan Muharram, ini termasuk bulan Ashurul Hurum. Orang yang beramal soleh di bulan ini dikali lipatkan ganda, yang berdosa hukumannya lebih berat. Ghafarallahu lana wa lakum insyaallah. Allahumma hadina min indik wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afwika wa afiyatik fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana surat Wal Asri mau diamalin enggak kalau pengen tidur?
Pengen tidur diamalin itu baca wal asri kayak bacanya Imam Syafi'i. Kita baca tapi hati kita terjemahkan terus kita bayangkan. Kita udah ngamalin belum nih ayat. Atau Imam Syafi'i tiap malam nangis merasa belum bisa ngamalin ini surat. Jadi nangis, padahal waktunya semua untuk ta'lim, untuk dakwah, untuk ibadah. Nangis tiap malam, merasa belum bisa mengamalkan surat ini. Karena belum bisa mengamalkan surat ini, makanya dijanji lagi Allah kalau hidup besok, saya mau ngamalin ini surat. Terus kayak begitu. Jadi ada perbaikan diri, ada perbaikan diri. Insya Allah diamalin surat Al-Asri. Dan jangan lupa perbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau batu saja dikenal oleh Nabi untuk selamanya karena pernah bersalam kepada Nabi Muhammad, lalu bagaimana kita umatnya? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebarkan kasih sayang, kuatkan ukhuwah al-islamiyah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa akhukum fillah Fikri Tariq. Wa nastaudiukum Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi